Nama saya Onte, kalau di Kendari ongkos PT-PT. Tapi biasa juga dibilang orang NTT. Hari ini saya akan sharing tentang pengalaman telapak, membangun community logging. Ini telapak, semua orang pakai baju hitam. Baju yang saya pakai sekarang, ini perkumpulan ini berisi individu-individu. Dan terdiri dari berbagai latar belakang, macam-macam. Ada yang masyarakat adat, ada peneliti, ada pebisnis, dan lain-lain. Nah, kami mulai ini sudah sejak lama, saya sendiri sudah mungkin sekitar 20 tahun lalu masuk dari hutan ke hutan dan teman-teman. Ini bukti sejarahnya ini. Nah, itu. Saya yang paling ujung tuh. Waktu pertama kali di-tag di Facebook, saya marah-marah, Pak, aduh kenapa kasih masuk foto jelekku ini, kasihan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ini bagus ini bukti sejarah kayak Gunung Puntang kan. Ini membuktikan bahwa saya ini makin tua makin gagah. Jadi saya kira underground understanding, jadi pengalaman di hutan ini membawakan pengalaman-pengalaman yang baik. Saya kira saya beruntung karena punya pengalaman-pengalaman underground, grassroots, tapi juga diberikan kesempatan untuk tampil di event-event yang besar. Ini foto saya ambil di Davos tahun 2010. Waktu itu saya juga ada ceritanya nih, grassroots-nya masih ada. Jadi saya waktu itu jengkel banget nih dengan orang di sebelah kiri saya kan, orang mau berfoto dengan Muhammad Yunus, kok dia datang lagi berfoto-foto, siapa ini? Nah, siapa foto ini? Nah, terus di-tag lagi di Facebook, terus teman saya bilang, kamu ternyata sudah berfoto sama idola kita ya? Memang saya pembaca buku yang saya sukai, buku-buku Paulo Coelho. Terus bilang, kapan itu saya foto sama Paulo Coelho? Itu yang sama Yunus. Oh, ternyata orang ini Paulo Coelho. Hampir salah. Saya suka alkemi, suka macam-macam, tapi nggak tahu mukanya yang mana. Ini mukanya. Hampir aja aku. Ya, jadi pengalaman dari yang paling dasar di hutan-hutan di mana-mana membawa saya berkenalan dengan Indonesia lebih jauh. Tentu kampung-kampung ini, kampung di Indonesia. Kemudian berkenalan dengan anak-anak Indonesia, berkenalan dengan laut Indonesia. Ya, ini yang sangat indah, ini di Raja Ampat. Kemudian berkenalan dengan hutan Indonesia. Tentu saja hutan kita masih baik di beberapa tempat, tapi saya juga ingin sampaikan pesan bahwa hutan kita sudah mulai hancur kiri kanan. Di berbagai tempat, mulai rusak, dibabat, kayunya dicuri. Kemudian ini juga dibuka, mungkin untuk perkebunan sawit dan lain-lain. Log-log kita, kayu-kayu kita dicuri, dibawa keluar. Dulu, dibawa keluar dari Papua, dikasih dokumen palsu Malaysia, kemudian dikirim ke Cina. Dan Cina kemudian mengolahnya dan menjualnya ke US atau Eropa. Sekarang, dibawa keluar dari Papua, dikasih dokumen palsu Filipina, seakan-akan Filipina punya kayu seperti ini, dan kemudian dibawa ke Malaysia, jadi sudah semakin dekat. Kemudian Malaysia mengolahnya dan menjualnya. Jadi kita ini seperti telur mata sapi, teman-teman. Jadi ayam punya telur, sapi punya nama. Jadi Indonesia punya kayunya, yang dikenal sebagai penjualnya atau pemiliknya adalah Malaysia atau China. Nah, kayu-kayu yang dicuri ini juga dicuri dari kepulauan yang cantik tadi. Dari Raja Ampat pun, pulau-pulau itu, kayu-kayu lognya diambil. Mungkin sebentar lagi kita akan menyaksikan Raja Ampat, makanya yang belum pergi sana cepat-cepat pergi. Sebelum hilang kan? Nah, Telapak kemudian bikin operasi illegal logging besar-besaran, dan kemudian yang terjadi adalah operasi seperti ini. Ribuan polisi diturunkan untuk mencari pelaku illegal logging ini. Kami sudah sampaikan data-datanya semuanya. Sayang sekali, yang ditangkap dari hasil ini tidak satupun nama yang kami paparkan sebagai pelakunya. Yang ditangkap justru orang-orang kecil, masyarakat kecil yang ambil kayu 1 batang 2 batang. Ini membuat Telapak berpikir mungkin kita sudah salah kalau hanya melakukan kampanye saja.
kita perlu melakukan sesuatu. Maka kita datang kepada para pelaku illegal logging, kita ajak mereka untuk berubah. Ayo Pak, berubah, ayo kita kelola hutan dengan baik, uangnya lebih banyak. Wah, kalau uangnya lebih banyak boleh dong. Gimana caranya? Begini Pak, tidak boleh tebang kayu sembarang, harus kayu yang besar aja ditebang, tidak boleh tebang kayu di pinggir sungai. Woi, terlalu susah itu deh. Tidak. Tapi ini penting Pak, tidak ada yang lebih penting dari kita sekarang selain cari uang untuk makan anak dan istri kami. Tapi Pak, ini merusak ini. Kalau kau larang kita tebang kayu, lama-lama kau yang saya tebang. Ya pokoknya itu tantangannya. Jadi kita gagal. Tapi kemudian kita berpikir, kalau gagal cari cara lain dong. Maka kita menyamar sebagai tukang curi kayu. Ikut mereka di dalam hutan, angkat kayu sambil cerita. Pak, kayu kita ini harganya berapa sih? 600.000. Aduh Pak, kalau di kota berapa? 1 juta. Loh, kok bisa beda? Iya, itu ada tengkulak. Bisa nggak kita jadi tengkulak sendiri? Wah, tapi tidak ada uang deh. Kita patungan toh Pak. Nah, dengan cara-cara di hutan ini, mereka kemudian mulai berpikir. Nah, tapi ya karena kita ini biasa tidur ngorok, jadi kalau tidur di sini kan mengganggu, jadi kita cari tempat tidur lain. Supaya tidak mengganggu bapak-bapak itu kan. Maka carilah tempat tidur lain kita di pinggir-pinggir begini. Ini bukan kuda nil ya. Ini teman saya, kalau videonya di-upload bahaya nanti dia marah. Jadi awal-awalnya ya begini. Orang-orang pada cemburu, pada curiga apa yang mau dibikin. Tapi lama-lama kemudian kita bisa ambil hati mereka kemudian ketawa dan mau bergabung. Sayangnya yang awal-awalnya yang mau bergabung yang sudah tua-tua. Tidak tahu mau bergabungnya karena memang bergabung, atau karena sudah tidak bisa pikul kayu curian. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dengan orang tua ini, berapa keluarga yang mau. Kita kemudian mengadakan pengolahan hutan yang lestari. Semua hutan-hutan mereka diinventarisasi. Luasnya berapa, diameternya berapa, semuanya tingginya berapa, sehingga kemudian bisa hasilkan kayu seperti ini yang semuanya ada nomornya. Ya, ini nama koperasinya, ini hutan milik, kemudian ini pemilik kayu ini tinggal di desa kedua dalam daftar anggota koperasi, nomor anggota ke-11, kemudian ini nomor pohon, jadi nomor pohon. Kemudian ini bentuknya square log potongan kedua, jadi ini kayu di tengah. Kemudian ini cutting size-nya. Ya, jadi semua kayu yang ada di situ bisa di track back. Dan kemudian mereka tebang 1 tanam 10. Ya, kalau sekarang sudah terbalik, tebang 10 tanam 1. 1 hektar maksudnya. Ya. Nah, kemudian kayu ini diolah dan menghasilkan furnitur. Kalau Anda nanti membeli furnitur dari bapak-bapak bekas pelaku illegal logging ini, Anda bisa track kembali. Kayu furnitur yang Bapak beli itu ditebangnya kapan, miliknya siapa yang tebang, anaknya ada cowok atau cewek, bisa ditahu. Semua database-nya sudah kita bangun. Jadi database secara manual. Oleh karena itu mereka mendapat penghargaan ini dari FSC untuk pengolahan hutan lestari. Koperasi ini menjadi koperasi pertama se-Asia Pasifik yang dapat ini di tahun 2005 ya. Ini effort yang sangat luar biasa dan ini kemudian diberikan dari pemerintah Indonesia. Nah, saya kira kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dulu rumah mereka seperti sana, sekarang rumah mereka seperti ini. Karena kayu yang ilegal itu hanya dijual paling tinggi 2 juta, tapi kayu yang pakai sertifikat eco-label dijual 6.500.000 per meter kubik. Nah, sekarang ini sudah berkembang, mulai dari satu kampung sekarang sudah melibatkan sekitar 11.000 keluarga di 28 kabupaten dan 201 ribu hektar. Dan kemudian pemerintah Indonesia memberikan mereka izin untuk mengelola hutan di tanah negara. Ini luar biasa, karena selama ini pemerintah nggak pernah kasih hutan negara itu kepada rakyat. Selalu dikasih perusahaan-perusahaan besar yang kelola ya. Ini pertama kali diberikan di Sulawesi Tenggara untuk masyarakat sebesar 4.600 hektar. Nah, walaupun hutannya seperti ini, sudah habis, sudah kosong, apa segala macam, jadi tidak apa-apa bagi kami, yang penting ada pengakuan. Kami akan menghutankan kembali ini, tapi tentu kami lagi berpikir caranya. Nah, cara ini yang saya sedang bawa ke sini. Saya percaya bahwa ini akan berhasil, karena ada pengalaman di Swedia. Ini ada sodra yang dimiliki oleh 51.000 petani, dan mereka bekerja melalui koperasi, membuat sodra ini di tahun 1939, tapi sekarang sudah luar biasa, sodra punya members dan lihat net sales-nya 2,64 billion, dan kemudian menghasilkan pulp sebagai salah satu
penghasil pulp terbesar di dunia, satunya juga ada di Indonesia, namanya ada mas-masnya begitu. Ada mas. Tapi bedanya yang ada mas-masnya itu sering diprotes karena tidak berkelanjutan. Kalau ini berkelanjutan, 100% berkelanjutan. Nah, ya, dan kemudian menghasilkan biofuel senilai 4,3 terawatt per year. Terawatt loh. Dengan potongan-potongan kayu, ya. Jadi kayu yang dihasilkan lebih baik. Nah, yang bikin saya penasaran, ini nih. Itu kayu di Swedia berumur 80 tahun di atas. Ini kayu di kampung saya berumur 7 tahun. Kalau dia 80 tahun baru bisa besar begitu, kita 7 tahun sudah sebesar ini, masa sih kita tidak bisa sekaya dia gitu. Kayaknya Tuhan sudah memberikan semua kepada kita, tapi kita aja yang lalai, tidak kelola lestari. Mereka kelola lestari. Ini kayu jati. Kalau dia kayu sengon, akan lebih besar lagi pada umur 7 tahun. Nah, itu mimpi kami sekarang dan saya ingin menantang teman-teman sekalian. Kami sudah membuat sistem yang baik. Tadi seperti saya bilang, kalau misalnya Mas Arief kasih saya uang 100.000 sekarang, saya bisa datang kepada Mas Arief besok. Mas Arief, kayunya sudah saya tanam di titik koordinat ini oleh Bapak dan Ibu ini nomor kontaknya, bisa cek. Pasti. Dan itu kami sudah bangun sistemnya. Saya juga berpikir kalau itu bisa dilakukan manual, tentu bisa, ya sekarang aplikasi ada, lagi antri, tanam pohon, ting. Besok datang email kepada Anda, pohon Anda sudah ditanam oleh keluarga ini, kontak personnya ini, di titik koordinat ini, dan semuanya. Itu sistem kita. Ya, lagi malam minggu, mungkin ceweknya terlalu lama berdandan, tanam pohon Iya kan? Atau lagi macet, tanam pohon Jadi tanam pohon ini, kita dengan sistem itu, saya percaya bahwa kita bisa menghutankan Indonesia. Menghutankan Indonesia, menghijaukan Indonesia kembali tanpa menunggu bantuan dari luar, dari manapun. Oleh tangan kita sendiri. Dengan partisipasi kita sendiri, saya kira kita bisa bangun hutan Indonesia. Kita pasti bisa bangun dan kita bisa hijaukan kembali Indonesia. Kita mensejahterakan orang Indonesia. Kemudian yang kedua, manfaatnya menurut saya adalah kita bisa menjadi pelopor zero carbon footprint community. Ada penelitian bahwa carbon footprint, rata-rata orang Indonesia ada 1,8 ton per year. Sementara daya serap karbon yang tadi saya ceritain itu, yang mantan pelaku illegal logging buat, itu menyerap karbon 190 kg per pohon per tahun. Artinya, kita bisa mengabsorb karbon Anda, kalau cukup tanam 9,5 pohon untuk menyerap karbon free. Jadi kita bisa bilang, saya zero karbon loh. Karena semua karbon yang saya lepaskan sudah saya serap lagi dengan menanam 9,10 pohon lah di kampung ini. Ya. Kemudian yang berikutnya disiapkan skema bagi hasil. Nah ini kalau taruh uang 100.000 misalnya di bank, saya kira itu tidak akan ada bunganya, justru dipotong tiap tahun kan. Biaya apa namanya? Biaya apa? Administrasi makin lama kurang. Tapi ini kita siapkan skema bagi hasil. Dari 6 juta sekian, 30% bisa menjadi milik Anda. Nah, jadi saya pikir teman-teman, ini saatnya kita untuk menghutankan kembali Indonesia dengan kekuatan kita. Enggak perlu tunggu bantuan dari mana-mana untuk menghutankan tanah air kita. Kita sendiri bahu-membahu bisa. Kami sudah mengambil bagian kami untuk membangun sistemnya, membangun komunitasnya, membangun masyarakatnya, dan melakukan semua yang namanya social investment. Ini sebuah pekerjaan yang luar biasa. Saya selalu percaya bahwa kunci sukses dari sebuah kegiatan adalah kelembagaan. Kalau kita bisa bangun kelembagaan, bisa bangun mimpi masyarakat dengan baik, maka kegiatan apapun bisa kita lakukan di situ. Kayu Jati tadi hanya titik masuk. Sekarang mereka punya sekolah, mereka punya peternakan, mereka punya macam-macam. Tapi kalau kelembagaannya, mimpi masyarakat gagal kita bangun, saya percaya berapa besar pun uang yang masuk pasti akan hilang. Oleh karena itu kami sudah ambil peran kami untuk kelembagaan social investment ini. Saya mengundang Anda untuk membangun ini, membangun mimpi bersama menghijaukan Indonesia. Mungkin kami butuh ringkasnya, ada anak-anak muda yang jago bikin aplikasi, bantu kami bikin aplikasi. Bangun aplikasinya, tanam pohon, namanya bisa apa aja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Ted, ini kedua kali saya bicara. Pertama kali kami bicara,
salah satu atau berapa orang di antara hadirin membantu kami untuk mengembangkan ide ini ke Yogyakarta dan kemana-mana. Dan mudah-mudahan yang kedua ini kita bisa membangun aplikasi yang baik dan itu bisa membuat kita menghijaukan Indonesia dengan tangan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.